Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Berjumpa kembali dalam kajian kita pada hari Kamis malam bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu dengan Bapak Menaim Ali di channel kesayangan kita, di channel Geraha Mu'alaf. Baik, sebelum kita mulai kajian kita kali ini, tidak lupa seperti biasa kami sampaikan bagi para pemirsa yang ingin menyisihkan rezekinya untuk zakat, sodako, infak, bahkan wakaf, bisa disalurkan ke nomor rekening di Bank Mandiri Syariah, kode bank 451, di nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Wakaf yang kami maksud tadi adalah di tanah berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar, di mana harga wakaf adalah Rp250.000 per meter persegi. Dan juga pada saat ini kita tahu bahwa terjadi bencana alam, yaitu banjir di Kalimantan Selatan dan juga gempa di Sulawesi Barat. Untuk itu, Yayasan Pembina Mu'alaf juga membuka rekening bantuan di bank yang sama, di Bank Mandiri Syariah, dengan nomor rekening yang berbeda, yaitu di kode bank 451 1188889987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal dan ibadah kita. Baik, saat ini kami akan menampilkan Bapak Menaim Ali sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Sehat, Pak Ali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, insya Allah, Pak Dendi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, malam ini kajian kita bertajuk kekeliruan murtadin menurut Al-Quran dan Bible, ya Pak Ali ya. Kira-kira apa nih Pak? Ini judulnya kok menarik nih Pak? Boleh kasih pengantar Pak Ali? Ya, sebetulnya ini merupakan fenomena yang umum. Adanya semacam diskusi yang terus berkelanjutan, terutama di dunia maya. Bukan hanya di dunia dalam arti secara fisik, tapi di dunia maya. Ini betul-betul luar biasa. Baik pihak Muslim maupun pihak Kristiani menampilkan tayangan-tayangan yang justru di luar dugaan menurut saya, sangat kreatif dalam segala aspeknya. Dan fenomena yang menurut saya perlu kita cermati adalah apa yang baru saja terjadi, yakni seorang tokoh yang seringkali menjadi acuan, yakni Bapak Junaidi Salat almarhum, dan ini tentu saja menarik untuk kita diskusikan. Saya kira begitu Pak Dendi. Baik Pak Ali, sepertinya memang diskusi semacam ini memang perlu ya Pak ya diketahui oleh masing-masing pihak. Jadi kita juga wajib mengklarifikasi apa yang sudah ditafsirkan oleh kalangan murtadin, begitu ya Pak Ali ya. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga menjaga iman dan akidah kita sebagai umat muslim. Baik, kalau begitu tanpa memperpanjang lebar lagi, saya persilakan Pak Ali untuk memulai paparannya. Silakan Pak Ali. Ya, saudara-saudara, baru saja kita mendengar berita yang sangat mengejutkan bagi kita semua, baik di kalangan Muslim maupun di kalangan Kristiani. Seorang tokoh dalam tanda kutip dianggap besar karena punya kepedulian dalam rangka untuk menyiarkan keyakinannya. Dan tentu saja ini sah-sah saja sebetulnya. Pemberitaan mengenai keagamaan, terutama Islam Kristen di Indonesia ini luar biasa. Dan saya kira kita tidak perlu untuk memperbincangkan dalam arti menggurui ataupun melecehkan agama lain. Yang saya ingin hadirkan adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan atau sekaligus mengklarifikasi
pernyataan-pernyataan bagaimana kutipan-kutipan ayat itu secara tidak tepat, terutama ketika kita lihat ada kutipan-kutipan ayat yang disalah mengerti atau bahkan disalahpahami. Dan ini kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam Quran itu sendiri. Nah, seringkali kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang tokoh besar yang saya maksud tadi adalah seringkali mengutip ayat-ayat Quran, dan ini bagi kita punya kewajiban untuk mengklarifikasinya. Sekali lagi, saya sangat berduka cita atas wafatnya Bapak yang bernama Junaidi Salat, dan sekaligus kita mencoba untuk melakukan pembahasan pernyataan-pernyataan beliau. Nah, ini ada slide yang ingin saya sampaikan sebagai preambul atau pengantar. Saya beri judul pada slide itu kekeliruan murtadin menurut Quran dan Bible. Kenapa saya sebut dengan sebutan murtadin? Sebetulnya ini bukan istilah yang sangat menakutkan. Ini adalah istilah yang ditujukan kepada mereka yang keluar dari Islam dan dia menganut agama yang kemudian diyakininya. Dan sekali lagi, bila ada ungkapan murtadin, sebetulnya itu ada kesamaan dengan ungkapan lahir baru sebetulnya. Lahir baru dengan istilah murtadin itu tidak ada bedanya. Dan di dalam Islam selain ada istilah murtadin, ada istilah mu'allaf. Artinya kalau mu'allaf itu dari non-muslim kemudian memeluk Islam, sedangkan murtadin itu dari muslim kemudian keluar dari Islam. Sehingga dalam istilah agama ada istilah murtadin dan ada istilah mu'allaf. Dalam Kristen ya ada tentu saja istilah ini ada kesamaan, yakni istilah lahir baru dan istilah-istilah lain. Makanya jangan diperuncing istilah ini dan tidak perlu kita merasakan ada sesuatu yang sifatnya negatif. Tetapi pilihan iman itu tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus adil dalam mendudukkan dalil-dalilnya. Nah, dalam konteks presentasi malam ini, saya mencoba untuk membahas kekeliruan pemahaman itu berdasarkan Quran maupun Bible. Oke, slide berikutnya. Ini langsung saya ini ya kita ya bisa langsung diungkapkan. Baik. Hello, in this episode I want to ask, who was the God that Jesus Hello, in this episode I want to ask, who was the God that Jesus and his followers worshipped? Jesus said Allah, not Deus, Deus being the Roman Western name for the deity. We have today the Aramaic Gospels. These are known as the Peshitta, an Aramaic translation of the New Testament. And in those Gospels, they present Jesus as praying to and praising the God whom he worshipped, naming him Allah or Aloha, the Eastern and Western vocalizations of the Aramaic. Aramaic is a language so close in structure and vocabulary and sensibility to the Quranic Arabic that Arab viewers of Mel Gibson's snuff movie, The Passion of the Christ, which came out some years ago, could follow much of the dialogue. And crusaders in every southern multiplex doubtless wondered about that. So Jesus is portrayed in the earliest Gospels, in the New Testament in Greek. In the morning, it says in Mark, while it was still very dark, Jesus got up and went out to a deserted place, and there he prayed to God. So here is a typical Jew doing what they do. Jesus surrendered to his Lord, and his words, whether or not they are authentically preserved in the Gospels, which is much debated, indicate perfect slavehood to Elohim in Hebrew, Allah in Aramaic, Allah in Syriac, Allah, the true name of the one God of Abraham.
After the end of his ministry, we read in the Bible, Jesus' followers continue to worship the Jewish God in congregation at the temple, as it says in Acts chapter 3, verse 1. One day, Philip and John were going up to the temple at the hour of prayer at 3 o'clock in the afternoon. So this is after Jesus' ascension into heaven. Now, the hour of prayer at 3 in the afternoon is not like in the Anglican church where you have like you go along and just have some prayers. This is the hour of sacrifice as well. So the Jewish system Sebentar, suaranya nggak kedengeran ya? Pak Ali nggak kedengeran suaranya ya, Pak ya? Dengar baru saja Nggak, dengar saya. Suara videonya tadi nggak kedengeran ya, Pak? Ya, ada yang terputus tadi. Tapi saya sudah sebentar, paham. Saya coba lagi ya, Pak ya, sebentar ya. Oh iya, tadi saya belum klik ininya, share audionya, Pak. Saya lanjutkan ya, Pak ya? Terus. Atau sudah cukup? Sudah. Jadi sudah saya dengar tadi secara lengkap. Baik, silakan Pak Ali. Penjelasan yang tadi diuraikan sebetulnya merupakan pengantar bagi siapapun yang ingin paham apa itu teks perjanjian baru. Terutama kalau kita mendengarkan dari kacamata kajian teks atau kajian manuskrip. Dan beliau tadi mengumumkan adanya satu teks yang disebut sebagai teks Peshitta, sebagai pendekatan dalam rangka memahami siapa itu Yesus Kristus atau Isa the Mesiho dalam perspektif Semitik atau perspektif Timur Tengah. Karena kalau kita lihat dari video tersebut menyimpulkan bahwa kekristenan itu justru tampil dalam wajah baru, yakni dari tradisi Helenis. Kalau dari tradisi Helenis kita tentu paham maksudnya ketika ini dirujukkan dengan teks yang disebut sebagai teks Yunani Koine. Dan ini saya kira sudah dipahami oleh para pemirsa waktu pembahasan pada minggu yang lalu, bahwa teks Yunani Koine itu seringkali sudut pandangnya sudut pandang Helenis. Dan kalau kita simak dari penjelasan beliau menggunakan pendekatan yang sifatnya Semitik. Nah, kalau Semitik atau Timur Tengah pasti banyak meeting point ketika dirujukkan pada tradisi Ibrani
ataupun tradisi Arab. Itulah sebabnya tadi beliau memberikan contoh misalnya soal penggunaan istilah alaha. Dan tentu saja ini sesuatu yang patut kita apresiasi meskipun tidak secara lengkap beliau uraikan. Tapi kalau kita lihat dari teks Pesita sendiri, misalnya Injil Markus, ketika bicara mengenai hukum yang paling utama, hukum yang terutama, Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Saya kira Pak Dondi masih hafal ayatnya. Dan kalau Ya, Pak. itu dibunyikan dalam bahasa Aramaik, itu tertulis Sema Israel Maria Alahan Maria Hathu. Wadatirchem Maria Alhah min kulli levah wa min kulli nafsah wa min kulli ra'yanah. Kalau disebutkan min kulli nafsah itu mirip bunyinya dalam bahasa Arab. Min kulli nafsik. Jadi wa min kulli ra'yanah. Nah, ra'yu itu sama dengan pikiran. Jadi kalau wedetirhem dan cintailah atau kasihilah kalau dalam bahasa kita. Jadi di situ ada muncul ungkapan terminologi alaha. Alaha itu kalau di dalam bahasa Arab ilah. Sementara kata sebelumnya itu disebutkan dengan ungkapan Maria yang sederajat dengan istilah Yod-He Vav-He dalam bahasa Ibrani. Tapi itu merupakan istilah pengagungan, bukan nama pribadi itu sendiri. Kalau dalam bahasa Yunani disebutkan kurios itu. Jadi saya kira ada sesuatu yang patut kita apresiasi meskipun tidak selalu tepat, tapi minimal dengan ungkapan alaha yang beliau sampaikan dalam bahasa Aramaik itu sebanding dengan ungkapan ilahun dalam bahasa Arab. Nah, kata sebelumnya mengenai Maria beliau tidak bahas. Kalau seandainya itu dibahas, itu akan lebih menarik lagi karena itu sebanding dengan istilah Allah dalam bahasa Arab, sebanding dengan istilah Yod-He Vav-He dalam bahasa Ibrani. Ya minimal apa yang beliau sampaikan itu sebagai langkah awal dalam rangka memperkenalkan corak Kristiani dari sudut pandang Timur Tengah sebagai cikal bakal kekristenan itu sendiri yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Makanya kalau kita semua mencoba untuk kembali pada akar tradisi Timur Tengah terutama, maka yang Yahudi akrab dengan bahasa Ibrani, yang Nasrani seharusnya akrab dengan bahasa Aramaik, dan Muslim akrab dengan akar tradisinya yakni Arab itu sendiri. Arab, Aramaik, Ibrani itu satu keluarga besar. Pendekatannya sangat luar biasa untuk bisa dilakukan. Jadi kesimpulan dari video itu, coba kembali kekristenan itu dari tradisi Timur Tengah. Akarnya bisa merujuk pada teks Aramaik. Meskipun di antara kekristenan itu sendiri terjadi perbedaan pendapat. Mana yang teks asli dan mana yang teks terjemahan. Sebagaimana yang kemarin kita bahas sampai hari ini tidak pernah selesai. Saya kira itu Pak Dendi. Iya. Videonya yang tadi perlu kita selesaikan nggak Pak? Saya kira sudah cukup sebagai pengantar lah itu. Sudah cukup sebagai pengantar. Baik, soalnya di pembicaraan yang tadi itu ada poin yang cukup menarik Pak, bahwa terjadi pergeseran paradigma ya Pak ya. Dari ya, betul. Ya, dari dari Yahudi menjadi Helenistik Yunani gitu ya Pak ya, ajarannya ya, paradigmanya ya. Iya. Betul. Baik. Betul. Dan sekali lagi Pak Dendi itu harus dipahami, pergeseran itu bukan sekedar pergeseran biasa, itu pergeseran dalam arti lompatan. Ya. Kalau pergeseran mungkin hanya sedikit, tapi kalau lompatan itu berarti terjadi sesuatu perbedaan yang sangat signifikan. Karena kalau kelahiran tradisi kekristenan itu kan sebetulnya berakar dari tradisi Semit, bukan berakar dari tradisi Barat dalam arti Yunani. Waktu itu
disebut dengan istilah goyim oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Kalau istilah goyim itu bukan istilah sederhana, itu sesuatu yang berbeda dalam arti 180 derajat dalam hal pemahaman mengenai keilahian itu. Makanya berbeda. Kalau tradisi Yahudi waktu itu sangat tidak dibenarkan adanya bentuk patung dalam arti secara fisik ya. Tapi tradisi Yunani itu sangat begitu kental dengan tradisi patung itu sendiri. Ini dari sisi yang paling level dasar. Berarti memang betul-betul berbeda cara pemahamannya antara Helenis dengan tradisi Semit. Apalagi kalau dirujukkan pada tradisi Yahudi. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, Pak Ali, dari video tersebut mungkin ada pesan yang mau disampaikan, Pak, dari Al-Quran, Pak. Saya share sebentar, Pak, ya. Iya, ya. Ya, yang ini, Pak. Ini adalah pesan yang disampaikan di akhir video tersebut sebenarnya, Pak, mungkin. Dari... Ya, istilahnya kalau ayat ini dipahami, ini berkaitan dengan kalimatun sawa. Kalimatun sawa artinya kalau bahasa kita itu common platform atau common ground yang bisa kita jadikan acuan dalam rangka untuk mengembalikan pada real yang semula. Apalagi ini kan berkaitan dengan akidah, iman, percaya kepada Tuhan yang benar. Menurut konsep Semit itu seperti apa? Jadi kalau Quran menyeru seperti ini, kalimatun sawa kepada ahlul kitab, itu sebetulnya untuk mengembalikan pada real Semitnya, real Timur Tengahnya. Jangan dikembalikan pada real di luar Timur Tengah. Kalau dikembalikan pada real Timur Tengah, akan menemukan jejak yang bisa dikatakan sebagai common ground itu. Karena disitulah sebagaimana yang tadi saya kutip dari Markus 12 ayat 29-30 disebut sebagai ayat emas merujuk pada misi utama yang diajarkan oleh Kristus ketika dia hadir di muka bumi, yakni berbicara mengenai dua hal. Pertama hubungan vertikal, yang kedua hubungan horizontal. Dan itu sifatnya seimbang. Dan kalau kalimatun sawa itu dipahami sebagaimana penjelasan beliau tadi dalam video, kita akan menemukan benang merah bahwa antara Islam, Yahudi, Kristen itu berakar pada kalimatun sawanya itu, statementnya adalah percaya adanya satu Tuhan yang tidak bisa dipahami dalam konteks tradisi pagan. Lebih khusus tidak bisa dipahami dalam konteks tradisi Helenis. Karena Helenis itu sangat begitu akrab dengan tradisi pagan itu sendiri. Makanya dikembalikan pada real Semitnya. Islam otomatis realnya itu mengacu pada tradisi Semit. Yahudi juga begitu, mengacu pada tradisi Semit. Sementara kekristenan itu terbelah dua. Mayoritas mengacu pada tradisi Helenis, minoritas mengacu pada tradisi Semit. Dan tentu saja ini dipanggil dalam arti kalimatun sawa itu sendiri. Saya kira itu Pak Dondi. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Ini sebenarnya sangat menarik Pak ya. Kita setelah ini mungkin akan mendengarkan paparan lebih jauh dari Pak Ali mengenai yang di dalam tajuk kita kali ini. Mungkin sebelum ke poin utamanya begitu Pak, mungkin Pak Ali ada yang mau disampaikan berkenaan dengan apa tadi, ada beberapa hadis yang Pak Ali mau sampaikan begitu Pak. Silakan Pak. Ya, kita mulai dari pernyataan beliau tadi. Itu kan menyebut Allahku dan Allahmu, kalau versi bahasa Indonesianya ya. Sementara beliau mengutip dari tradisi Aram bahwa Tuhannya Yesus itu sebetulnya secara statement itu cara pengungkapannya sama seperti Quran. Kalau di dalam Quran itu ada ucapan Yesus juga sebagaimana yang termaktub di dalam surah Zukhruf. Ini ucapan Yesus tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita paham. Diterjemahkan begini. Innallaha
huwa rabbi. Ini ucapan Yesus ya. Sesungguhnya Allah itu adalah huwa rabbi. Dia adalah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua. Ungkapan seperti ini ada juga dalam perjanjian baru sebetulnya. Dan ungkapannya tidak jauh beda. Redaksinya aja yang tentu saja harus dipahami dalam konteks bahasa Semit. Jadi kalau Quran hanya mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhan, dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah dia oleh kalian semua. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Inilah yang dimaksud sebagai kalimatun sawa atau common platform sebagaimana yang dikatakan oleh beliau tadi, oleh yang pakar di bidang penyampaian tradisi Aram tadi, Pak. Itu namanya Brother Paul, Pak. Kenapa? Itu namanya Brother Paul, Pak. Iya, betul. Namanya Paul. Dia dulu aktif juga di Speakers Corner Inggris, Pak, dia, Pak. Ya, baik, silakan, Pak. Ini slide berikutnya, Pak. Nah, ini sebetulnya pembahasan hadis ya, pembahasan hadis sebagaimana yang termaktub dalam kitab hadis yang paling tua yang disusun dalam tradisi Islam. Kitab hadis ini kitab hadis yang tertua dalam tradisi Islam, yakni kitab Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dan dalam teks hadis yang beliau sampaikan, ini ada sesuatu yang mirip sebagaimana yang termaktub di dalam Injil sebetulnya, Pak. Pak Dodi kira-kira bisa menunjukkan kepada kita semua ayat yang ada kemiripan dengan ini. Kalau bahasa Indonesianya itu, beliau berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Itu kalau bahasa Indonesianya. Ya, Pak. Nah, ayat seperti itu ada di dalam kitab hadis ini. Dalam kitab hadis ini. Jadi, kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau dalam versi bahasa Arabnya dikatakan, ana kain qabla ayyakuna Adam. Ana kain qabla ayyakuna Ibrahim. Jadi aku ada sebelum Ibrahim ada. Atau sebelum Abraham ada. Jadi kalau Yohanes pasal 8 ayat 58, kalau bahasa Indonesianya, qala Yasu lakum. Telah berkata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada kalian semua. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi beliau berkata seperti itu. Memang ini ada dua tafsiran ya, karena dalam teologi kekristenan itu kan sekarang terbelah dua. Ada yang Unitarian, ada yang Trinitarian. Kalau yang Trinitarian memahami ayat ini, Yesus itu lebih dulu ada sebelum Abraham ada. Adanya Yesus itu sejajar dengan adanya Hashem sendiri. Sejajar dengan adanya Bapa itu sendiri. Artinya dia tidak dicipta, dia ada bersama dengan Sang Bapa, dan baru kemudian muncul Abraham. Jadi keberadaan Abraham itu terkemudian, sedangkan Yesus itu lebih awal. Lain lagi dengan versi Unitarian. Kalau Unitarian, memang dipahami bahwa Yesus itu lebih dulu ada dibanding Abraham. Ya, pemahaman seperti itu. Tapi Yesus itu ada sebelum Abraham, dalam arti dia ada sebagai ciptaan yang paling awal. Belum adanya ciptaan yang lain. Ini pemahaman kaum Unitarian. Jadi pemahaman kekristenan yang ada dua kelompok ini tidak bisa dipertemukan. Tapi mereka sama-sama memahami keunggulan Kristus dibanding Abraham. Jadi Abraham itu lebih terkemudian, sementara
Kristus itu sendiri, dia lebih dulu ada. Tapi dulunya sebagai ciptaan atau dulunya sebagai pencipta, ini yang diperselisihkan. Nah, hadis yang termaktub di dalam Musannaf Ibn Abi Saibah itu sangat menarik. Karena di situ ada ungkapan pertanyaan dari seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya adalah, mata kunta nabiyya. Hadis itu dikatakan, mata kunta nabiyya. Kalau arti harfiahnya, kapan engkau ada? Ini pertanyaan. Kapan engkau ada sebagai nabi? Jadi ini ada dua hal. Keberadaan dia dan yang kedua mengenai posisinya sebagai nabi. Jadi mata kunta nabiyya. Kapan engkau ada? Dan ini maksudnya berkaitan dengan juga sebagai nabi. Jawaban Nabi kira-kira menyentak kita kalau jawaban di situ kita lihat. Karena kalau kita pahami konteks hadis itu, ini hadis tidak muncul pada era Makkiyah, tapi era Madaniyah. Karena risalah kenabian itu ada dua periode. Periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu beliau berdakwah selama 13 tahun. Periode Madinah itu beliau berdakwah selama 10 tahun. Nah, kalau kita hitung secara matematis, kapan beliau dilantik sebagai nabi? Kitab-kitab tarikh Islam menyebutkan beliau diangkat sebagai nabi itu usia 40 tahun. Jadi beliau usia 40 tahun baru dilantik sebagai seorang nabi. Nah, ketika beliau mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun, berarti usia beliau ketika di Mekah sebelum hijrah itu usianya kira-kira berapa, Pak Dendi? Di mana, Pak? 53 tahun. Iya. Jadi hijrah, usia Pak. beliau 40 tahun, kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun, berarti usia beliau sebelum hijrah itu usianya 53 tahun. Ini hampir mirip seperti pernyataan di dalam Injil ketika ada ungkapan orang Yahudi kepada Yesus, usiamu belum 50 tahun. Ini ada sesuatu yang sejajar sebetulnya. Jadi kalau di dalam tarikh itu membuktikan Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di Mekah 53 tahun. Nah, ketika di Madinah, jadi kalau tadi di Mekah, sekarang di Madinah, baru muncul hadis ini. Sahabat Nabi di Madinah waktu itu bertanya kepada Nabi, mata kunta nabiyya, kapan engkau ada sebagai nabi? Kapan engkau ada sebagai nabi? Kira-kira kalau kita ditanya begitu atau Nabi ditanya begitu, jawaban Nabi bisa jadi beliau menjawab, aku telah menjadi nabi 13 tahun yang lalu. Atau aku telah menjadi nabi kira-kira usia 40 tahun yang lalu. Pasti jawabannya begitu. Tapi Nabi tidak menjawab begitu ternyata. Nabi jawabannya apa? Kuntu nabiyya, aku telah menjadi nabi sebelum Adam ada. Jadi sebelum Adam ada, aku sudah menjadi nabi. Ini penjabaran dari Rasul sendiri, Rasul Muhammad SAW, bahwa dia ada sebelum Adam diciptakan. Dia ada sebelum Adam diciptakan. Kalau versi Injil itu mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Itu ucapan Yesus. Tapi kalau ucapan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, aku telah ada sebagai nabi sebelum
Adam diciptakan. Sebelum Adam bertemuan antara ruh dan jasad. Jadi sebelum terjadinya pertemuan ruh dan jasadnya Adam, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada dan juga sudah sebagai nabi. Kira-kira jawaban begini itu menyentak kita atau tidak, Pak Dendi? Iya, Aneh kan? pasti membingungkan, Pak. Jadi yang dimaksud sudah adanya ini ada dalam bentuk apa gitu, Pak ya? Nah, disinilah yang sebetulnya bahasa yang bisa memiliki semacam kalimatun sawa. Kalau tadi saya pakai istilah beliau. Ini kalimat yang bisa menjadi common platform. Konteks ayatnya sama, meskipun redaksinya tidak sama. Tapi berkaitan dengan posisi dia itu sangat begitu penting. Kalau menurut kacamata kekristenan, Yesus itu lebih utama dibanding Adam, dibanding Abraham. Sementara Abraham itu anak cucunya Adam. Nah, kalau versi hadis ini lain lagi. Nabi Muhammad itu lebih utama dari Adam. Karena dia nenek moyang dari semua anak manusia dan nenek moyang dari semua nabi-nabi. Makanya posisi Rasul yang terakhir ini lebih utama dari siapapun, termasuk nabi-nabi manapun, bahkan lebih utama dari Adam itu sendiri. Ini yang dimaksud pada hadis ini. Jadi saya kira ini sebagai common platform yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan Adam itu tidak lebih mulia dibanding Kristus, Abraham tidak lebih mulia dibanding Kristus. Kira-kira apa yang kita bisa jawab kalau disodorkan ayat Yohanes tadi itu? Aku ada sebelum Abraham jadi. Maka sebagai jawabannya kita bisa meluruskan dengan hadis ini sebagai sebuah jawaban. Kok bisa begitu? Sederhana jawabannya. Kalau Kristus lebih mulia dibanding Abraham, sementara Nabi Muhammad SAW lebih mulia dibanding Adam. Dan Abraham adalah anak cucunya Adam. Jadi kalau begitu levelnya lebih tinggi lagi. Tahu maksud saya, Pak Dendi? Iya, Pak. Ya. Jadi itulah yang bisa dikatakan sebagai common platform. Kalau disebutkan sebagai common platform, redaksinya ya ada kemiripan memang. Cuma personnya berbeda. Dan kalau kita lihat atau kita rujukkan dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke 129. Coba dilihat Pak Denny. Iya, siap. Sebentar, Pak. 129, Pak ya? Ya. 100. Nah, sudah ketemu Pak Dedi? Sudah Pak. Nah, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begini. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ba'ath fihim. Utuslah di kalangan mereka. Rasulan, seorang rasul. Minhum, dari antara mereka. Yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka. Ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini merekam merekam ucapan dari seseorang yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ucapan siapa? Ucapan Abraham atau Ibrahim. Ibrahim berkata seperti itu. Wahai Tuhan, utuslah di antara mereka nanti seorang rasul dari antara mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan menyucikan jiwa mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini arti harfiahnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dimaksud rasul pada ayat ini? Semua ahli tafsir tidak ada yang berselisih paham. Tidak ada yang memahami pemahaman lain. Kecuali mereka pemahamannya tunggal.
bahwa ungkapan rasulan di sini yang dimaksud adalah orang yang berkata dengan ungkapan kuntu nabiyya, aku telah ada sebagai nabi. Wa adamu bainar ruhi wal jasad. Dan Adam itu antara ruh dan jasad. Itulah orang yang dimaksud. Jadi siapa dia? Dialah yang disebut khataman nabiyyin. Jadi meskipun tidak disebutkan nama di sini, Abraham atau Ibrahim menggunakan kata kunci pertama rasulan, kata kunci wa yuzakkihim, yang akan menyucikan jiwa mereka. Ungkapan yuzakkihim itu tidak pernah dialamatkan kepada orang lain atau nabi-nabi lain kecuali hanya khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu secara sadar Abraham itu tahu bahwa rasul yang dimaksud dan tugas fungsi utamanya sebagai menyucikan mereka wa yuzakkihim itu sasaran tembaknya kepada khataman nabiyyin yang ditunggu-tunggu itu. Di mana kita bisa mencermati dari konteks ayat ini. Dan yang diminta oleh Abraham atau Ibrahim itu dari keturunan orang yang diajak pada ayat sebelumnya. Siapakah itu? Ismail. Jadi beliau berharap bahwa Rasul yang dimaksud, yang tugasnya yuzaki, menyucikan jiwa, itu nanti lahir dari benih Abraham melalui keturunannya yakni Ismail. Itu maksud pernyataan dari Abraham itu sendiri. Jadi Abraham itu tahu. Artinya apa? Dia sudah tahu pribadi yang dimaksud itu. Jadi pribadi yang dimaksud itu Abraham tahu. Tapi dia menggunakan kata kunci dua. Rasulan dan yuzaki. Dari mana kok bisa tahu? Ingat perjanjian antara Tuhan dengan semua nabi-nabi tentang datangnya Rasul yang dimaksud itu. Bisa dilihat pada surah Ali Imran, Pak Dondi. Lihat surat ketiga. Coba cek. Surah ketiga ayat 81. Udah ketemu Pak Dondi? Surah ketiga Ali Imran ayat 81. Ya, ketemu? Jadi ini berkaitan dengan Tuhan membuat perjanjian dengan seluruh nabi-nabi, bukan sebagian nabi-nabi. Seluruhnya. Kalau bahasa kita itu kulliyah, seluruhnya. Semua nabi-nabi diajak berbicara. Diajak dalam konteks perjanjian itu. Ayatnya jelas dikatakan wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Tuhan Allah membuat perjanjian yang agung. Mitsaq itu perjanjian yang agung. Bersama dengan siapa? An-nabiyyin. Seluruh nabi-nabi ini. Ada al-ma'rifah. Kalau bahasa Inggrisnya itu the. An-nabiyyin. Berarti semua nabi-nabi yang sudah diketahui. Nabi-nabi di sini yang diketahui otomatis diketahui oleh siapa? Diketahui oleh semua ahli kitab. Jadi ahlul kitab paham siapa nabi-nabi yang dimaksud. Salah satunya berkaitan dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Ismail, ataupun dengan Yesus sendiri termasuk bagian dari ini. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah tatkala Tuhan mengambil perjanjian bersama seluruh nabi-nabi. Perjanjian apa sekarang? Kalau semua nabi-nabi diajak dalam perjanjian itu, pertanyaannya sekarang, perjanjian apa sampai melibatkan seluruh nabi-nabi? Ternyata di situ disebutkan, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Kemudian bila nanti datang seorang rasul, nah dengan ungkapan rasul di situ, yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, maka wajib bagi kalian semua untuk
beriman kepadanya, dan menolongnya. Jadi wasiat dari Tuhan sendiri agar mereka beriman kepada sang Rasul yang dimaksud. Ini yang kemudian menjadi harapan dari Abraham. Jadi sekali lagi, Abraham tahu itu berdasarkan perjanjian di awal zaman sebelum mereka hadir di muka bumi. Makanya beliau berkata, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, itu pernyataan redaksi dari Abraham. Kalau begitu, Abraham tahu tidak bahwa ada yang akan datang dan dia memiliki posisi luar biasa. Dan itu diimani oleh seluruh nabi-nabi. Jawabannya iya. Berarti dia sudah ada. Dia telah ada. Makanya ketika seorang nabi yang ummi ditanya oleh sahabatnya, mata kunta nabiyya, kapan engkau menjadi nabi? Kapan engkau telah ada? Kapan engkau telah menjadi nabi? Maka Rasul menjawab, aku menjadi nabi 13 tahun yang lalu. Tidak, dia tidak berkata begitu. Aku telah menjadi nabi ketika usiaku 40. Tidak, dia tidak berkata begitu. Dia berkata, kuntu nabiyya wa adamu bainar ruhi wal jasad. Aku telah ada sebagai nabi. Aku telah ada dan juga sebagai nabi sebelum pertemuan antara ruh dan jasad penciptaan Adam. Jadi sebelum Adam ada, dia sudah ada. Jadi kalau begitu, wajar bila seluruh nabi-nabi beriman atas kerasulannya ketika dia belum datang. Nabi-nabi semua sudah beriman. Makanya di dalam surah As-Saffat, surah 61 ayat yang ke-6, Nabi Isa sendiri juga berkata bahwa akan datang Rasul setelah dia. Ba'dismuhu Ahmad. Karena dia sudah beriman. Jadi ketika dia lahir di muka bumi, berdakwah kepada umatnya Bani Israel, dia mewasiatkan kepada umatnya, dan karena dia sudah beriman atas kerasulannya. Dan dia sudah tahu, dia sudah ada sebelum Isa Al-Masih itu ada. Nah, saya kira itu Pak Dendi yang bisa kita sejajarkan. Apa yang ada dalam Bible ataupun ada yang dalam Quran. Ya. Boleh saya tambahin dikit nggak Pak yang di Bible, Pak? Ya, boleh. Ya, yang di Bible sendiri dari Perjanjian Lama, kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5 juga disebutkan kurang lebihnya sama, Pak. Dikatakan begini, Pak. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kurang lebih sama ya, Pak ya? Ya. Nah, itu dari Yeremia, Pak. Kemudian di kitab Amsal, pasal 8 ayat 22-25 juga kurang lebihnya sama. Disebutkan bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari bukit-bukit, aku telah lahir. Nah, ini kan adalah dianggap perkataan Nabi Sulaiman begitu ya, Pak ya? Iya. Kemudian Tapi ayat ya, itu biasanya dipakai sebagai Pak Doni dengar ya? Iya, Pak. Ya, ayat di Amsal itu biasanya dipakai sebagai pernyataan akan eksistensi Yesus sebagai Sang Kristus yang dia telah ada sebelum segala sesuatu, dia telah ada sebelum penciptaan segala sesuatu. Baik itu dalam konteks pemahaman Trinitas maupun dalam konteks pemahaman Unitarian. Hal seperti ini sebetulnya kalau dalam konteks pemahaman Unitarian tidak jauh beda dengan pemahaman Islam, bahwa dia telah ada sebelum segala sesuatu, dia telah ada mendahului segala ciptaan yang ada. Makanya Nabi berkata,
kuntu nabiyya wa adamu bainar ruhi wal jasad, itu sejajar dengan ungkapan dalam Amsal, meskipun redaksinya berbeda ya, tapi substansinya sama. Sejajar dengan apa yang termaktub dalam Matius. Tetapi kalau Yesus itu menyatakan dia lebih dulu ada sebelum Abraham, sementara dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu ada sebelum Adam ada. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, sementara jadi, kalau kita ya apa, Pak Dondi? Ya, jadi kalau kita mau merangkum ke semuanya ini, Pak, boleh nggak Pak kalau saya artikan kurang lebihnya seperti ini, Pak? Jadi sebenarnya para nabi-nabi ini adalah sebenarnya sudah ada sebelum bumi diciptakan, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam, sebelum Nabi Abraham alaihissalam. Artinya sudah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, boleh nggak, Pak? Kalau menurut kitab hadis itu sendiri ataupun dalam Bible perjanjian baru maksud saya, itu pemahamannya berkaitan dengan eksistensinya dia. Mana yang lebih duluan, istilahnya begitu. Kalau diungkapkan dengan mana yang lebih duluan, berarti ada yang lebih dulu, ada yang kemudian. Meskipun dalam arti dia sebagai rasul ataupun nabi. Kalau dalam konteks Unitarian, dia sebagai ciptaan yang paling awal sebelum penciptaan segala sesuatu. Itu kalau kita berdialog dengan Kristen Unitarian. Artinya itu sama maksudnya, dia sebagai ciptaan yang perdana, penciptaan yang paling utama, penciptaan yang pertama sebelum penciptaan-penciptaan yang lain. Sementara kalau yang Trinitarian beda. Dia dianggap sebagai dia yang sejajar dengan Tuhan sendiri, berarti dia lebih dulu ada sebelum segala ciptaan. Menurut yang Trinitarian. Kalau menurut hadis itu tidak demikian. Menurut hadis itu sangat begitu familiar dalam pemahaman para ahli hadis bahwa itu merujuk pada eksistensinya sebelum segala penciptaan, termasuk penciptaan Adam itu sendiri. Dia telah ada lebih awal, tapi nanti dia lahir lebih kemudian. Tapi dia lebih ada di awal zaman, Meskipun redaksinya bisa berbeda. Jadi kalau dipahami dalam konteks itu berkaitan dengan eksistensi, keberadaan. Mungkin kalau bahasa lebih akrab di telinga kita, karena sebagian kalau mu'alaf itu paham istilahnya ada preeksistensi. Masih ingat Pak? Ya. Preeksistensi itu menunjukkan dia lebih dulu sebelum dia hadir di muka bumi itu sebagai apa? Maksud preeksistensi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama seperti itu. Makanya di dalam hadis, hadis mungkin bisa ditayangkan di situ juga. Hadis yang saya kirim. Dari Mustadrak Al-Hakim. Karena dia ada 2 hadis ya. Mustadrak Hakim. Ini Pak ya? Ya betul. Ini dari Mustadrak Al-Hakim. Hadis dari Mustadrak Al-Hakim ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim ini sebagai pelengkap dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan syarat-syaratnya sesuai dengan syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan diakui sebagai hadis yang sahih. Hadis ini dianggap sahih. Bukan hanya tercantum di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, tetapi juga tercantum dalam kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal, gurunya Imam Bukhari. Juga tercantum di dalam Sunan Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari, dan juga tercantum dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Hadisnya panjang sebetulnya, tapi saya ringkas saja. Di situ dikatakan an Ibni Abbas radhiyallahu anhumah. Riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kalau kita tahu Ibnu Abbas itu berarti
beliau murid langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa diragukan lagi. Beliau berkata, Auhallahu ila Isa alaihissalam. Isa, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada Isa alaihissalam. Ya Isa, wahai Isa, amin bi Muhammadin wa'mur man adrakahu min ummatik. Berimanlah kepada Muhammad dan perintahkanlah kepada umatmu ayyuminu bih, untuk beriman kepadanya. Jadi ini sesuatu yang aneh hadis ini. Tetapi aneh dalam arti positif. Karena ada hubungan dengan ayat dari surah As-Saff, surah 61, ayat yang ke-6. Jadi antara hadis ini dengan ayat yang termaktub dalam surah As-Saff, itu sejajar maksudnya. Nah, kalau dalam surah As-Saff, bahwa beliau menyampaikan kepada umatnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, dan seterusnya, sampai wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan akan memberikan kabar gembira kepada kalian seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad, dan seterusnya. Itu ayat. Sementara hadis ini sama. Memberikan informasi, amin bi Muhammadin, berimanlah engkau kepada Muhammad, wa'mur man adrakahu min ummatik, dan peringatkanlah kepada umatmu untuk beriman kepadanya. Jadi memerintahkan kepada Isa agar beliau memperingatkan kepada Bani Israel untuk juga beriman atas Muhammad tadi. Kemudian Allah berkata, falaula Muhammadun ma khalaqtu Adam. Bila Muhammad tidak kucipta, maka Adam tidak akan aku cipta. Hadis ini sejajar dengan hadis tadi. Mata kunta nabiyya. Kapan engkau menjadi nabi? Maka Rasul menjawab, kuntu nabiyya wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Aku telah ada, aku telah eksis, dan aku menjadi nabi tatkala Adam belum berbentuk. Artinya ruh dan jasadnya belum dipertemukan. Dan di sini Allah berkata, falaula Muhammad ma khalaqtu Adam. Jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtul jannah wan nara. Jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan surga ataupun neraka. Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma, dan aku telah menciptakan arsy di atas air. Dan seterusnya. Jadi hadis ini tidak diragukan sebagai hadis yang hadis yang sahih. Hadis ini betul-betul sahih, diriwayatkan oleh banyak riwayat, dan tidak ada satupun yang menyatakan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Artinya apa? Kualitas hadis ini, pertama, tidak bertentangan dengan ayat Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ini ada penguatan dua. Dan apa yang dikatakan dalam hadis ini sebetulnya lebih menegaskan apa yang dikatakan dalam Quran sebagaimana yang termaktub di dalam surah yang disebut surah As-Saff, surah 61 ayat yang. Jadi sekali lagi di sini kelihatan, wal falaula Muhammad ma khalaqtu Adam. Jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Falaula Muhammad ma khalaqtul jannata walan nara. Jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan surga ataupun neraka. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Kalau kita paham betul apa misi dari beliau. Dan kalau kita lihat dari surah ini ya Pak, dan di surah Al-Anbiya. Nah, surah Al-Anbiya ini menarik itu. Surah Al-Anbiya surah 21 Pak Dendi. Coba cek. Ya. Ayat berapa Pak? Sebentar. 105 sampai 107 coba. 105, 107. 21. 105, udah ketemu? Sudah Pak. Coba. Itu
Ini 105 ya. Yang Iya. 107 ya, coba 107. Ini 105, 107. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Dalam satu rangkaian nih sebetulnya. Nah, itu tuh. Iya. Apa bunyi ayatnya? Mungkin masih ingat Pak Dendi ya, dari Iya. video yang dikatakan oleh Junaidi Salat, Natal rahmatan lil alamin. Kira-kira paham enggak maksudnya Natal rahmatan lil alamin? Ada enggak dasar argumentasinya? Kalau Natal dalam arti yang didialogkan dalam video Bapak Junaidi Salat, itu berkaitan dengan iman Kristiani. Tapi kalau Natal disambung dengan rahmatan lil alamin, itu kan hanya ada dalam Quran. Ayatnya di sini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmah bagi seluruh alam. Jadi tidak ada kaitan itu sebetulnya dengan Natal. Tapi kenapa oleh Junaidi Salat digabungkan seakan-akan ini berkaitan dengan Kristus, kelahiran Kristus sebagai wujud rahmatan lil alamin. Ini kan sebetulnya nggak nyambung. Tapi ya saya paham maksudnya ya untuk mendakwahkan iman Kristiani kepada umat Islam, seakan-akan yang dimaksud oleh Quran rahmatan lil alamin itu adalah kehadiran Kristus. Nah, disitulah saya ingin meluruskan. Jadi apa yang dikutip oleh Junaidi Salat itu berasal dari ayat ini, surah Al-Anbiya, surah 21, ayat yang ke-107. Ayat ke-107 ini menarik karena redaksinya itu luar biasa. Ini kan sebetulnya redaksi dialog antara Tuhan dengan hambanya yang terpilih. Dan hambanya yang terpilih ini saat setelah ada di muka bumi ini. Lahir sebagai seorang manusia, lahir sebagai seorang manusia yang seutuhnya, tetapi dia telah menjadi seorang utusan Tuhan pada usia 40 tahun. Jadi pada saat usia 40 tahun dia dilantik. Tetapi ketika menerima ayat ini usianya lebih dari 40 tahun. Karena ketika beliau menerima ayat pertama, itu kan usia 40 tahun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Sementara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini turunnya di Madinah. Berarti logikanya waktu itu Nabi usia berapa, Pak Dendi? 53 di Madinah. Nah, minimal batasnya 53, usia 53. Tapi dikatakan wa ma arsalnaka, aku tidak mengutus engkau. Ini sepertinya kalau bahasa kita tidak kelihatan timingnya. Tapi di sini kelihatan dalam versi Arabnya. Arsalnaka itu arti harfiahnya aku telah mengutus engkau. Jadi aku telah mengutus engkau. Ini berarti peristiwanya sangat begitu ada jeda yang panjang, jarak yang panjang ketika dialog itu terjadi. Nah, kalau dihubungkan dengan hadis yang tadi yang saya sampaikan, ini menunjukkan pada peristiwa di awal zaman. Wa ma arsalnaka, aku tidak mengutus engkau dalam arti dialognya terjadi di masa itu, tapi pengutusannya telah terjadi di masa yang telah lama. Paham maksud saya, Pak Jon? Jadi aku tidak mengutus engkau kecuali sebagai apa? Rahmah bagi seluruh alam. Makanya kalau dikatakan rahmah bagi seluruh alam, bila dia tidak dicipta, maka surga tidak dicipta. Bila neraka tidak dicipta, ya, bila dia tidak dicipta, neraka pun tidak akan dicipta. Bila dia tidak dicipta, Adam pun tidak dicipta. Makanya ungkapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini menunjukkan eksistensi dia itu telah diutus sebelum zaman ini ada. Jadi sudah menjadi rancangan besar di situ. Great design istilahnya. Dan itu sejajar dengan ayat Quran yang tadi saya sampaikan, sejajar dengan hadis-hadis yang tadi saya sampaikan. Itu kalau buka-bukaan hadis, banyak sekali data-datanya. Cuma yang perlu kita kritisi pernyataan Junaidi Salat.
Bagaimana ya. mungkin ayat itu dikaitkan dengan Yesus sebagai rahmatan lil alamin? Tidak ada hubungannya. Pak Ali, ya, saya berusaha husnuzon nih Pak. Ya, Pak ya. Saya pengen nanya Pak Ali nih, kira-kira kalau di Bible yang terjemahan Arab Pak, Pak Ali pernah nggak Pak menjumpai kata dalam bahasa Arabnya tuh rahmatan lil alamin gitu Pak Ali? Saya kebetulan punya Alkitab dalam berbagai versi berbahasa Arab. Ya. Saya punya, tetapi saya tidak menemukan satupun redaksi yang disebutkan rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun. Satupun tidak ada. Jadi kalau dikatakan Natal terkait dengan ungkapan rahmatan lil alamin dengan dalih itu ada dalam Alkitab bahasa Arab, ya saya meminta dengan hormat tunjukkan Alkitab terbitan tahun berapa, kemudian versi apa, dan tolong itu harus disampaikan. Jadi bukan sekedar berimajinasi tanpa menunjukkan bukti. Kita kan sebetulnya seringkali kita berasumsi, ini Pak, jadi ini bahaya memang, berasumsi itu sama maksudnya kasih untuk seluruh alam dengan rahmatan lil alamin. Ya memang kalau dari sisi makna mungkin bisa jadi ada kesamaan. Tapi dari sisi redaksi kan tidak pernah muncul dalam kekristenan. Bahkan kalau misalnya diklaim misalnya, loh orang Arab Kristen itu sudah pakai istilah rahmatan lil alamin untuk Kristus. Kan bisa jadi mengatakan begitu. Bisa jadi. Bagaimana gitu? kasus masjid kemarin. Iya. Ka'bah Pak, Ka'bah. Ka'bah juga begitu. Tapi kan tidak ada bukti. Bukti manuskripnya apa? Ditulis tahun berapa? Ditemukan di mana? Yang menulis mengenai istilah rahmatan lil alamin yang merujuk kepada Kristus. Tidak ada satupun. Jadi sekali lagi kita meminta bukti. Dengan hormat kita meminta bukti. Kalau bukti itu ada, ya kita tidak bisa mengatakan itu hanya eksklusif Islam. Tetapi faktanya kalau memang tidak ada, memang ini adalah istilah khas Islam. Sebagaimana yang kemarin juga pernah kita bahas, wa an la ilaha illallahul ahad. Ungkapan seperti itu khas Islami. Dalam kekristenan tidak ada. Alkitabnya menulis seperti itu. Kalaupun ada, itu fakta setelah abad ke-21 terbitan dari Lebanon itu. Setelah Islam muncul, itu baru ada. Nah, dalam konteks ini juga sama. Ketika diklaim Natal rahmatan lil alamin, kalau mereka berdalih Natal itu kan bahasa Latin. Kalau bahasa Arabnya kan Maulid. Nah, nanti diklaim lagi bahwa istilah Maulid itu orang Kristen sudah pakai sebelum Islam. Padahal tidak ada buktinya juga. Di Arab saja sampai sekarang mereka nggak pakai istilah Maulid Isa, tapi dipakainya adalah istilah Milad Al-Masih. Milad bukan Maulid. Meskipun akar katanya sama dari kata walada, wulida dan seterusnya. Sama. Cuma redaksinya tidak sama. Yang satu Maulid, yang satu Milad. Itu beda. Beda maksud. Gini Pak, saya pernah mendengar ada yang berkata begini, itu kan cuman bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan umum gitu, nggak eksklusif punya Muslim gitu kan. Jadi kan nggak ada salahnya dong kita menggunakan termin dalam bahasa Arab gitu. Salahnya di mana gitu? Ya. Kira-kira kalau begitu jawabannya apa? Sederhana, kita kembalikan kepada orang Kristen Arab sendiri. Orang Kristen Arab sampai hari ini tidak pernah mengatakan Assalamualaikum. Mereka hanya mengatakan Salamun lakum. Padahal Assalamualaikum dengan Salamun lakum itu sama-sama bahasa Arab. Tapi kenapa orang Kristen di Timur Tengah tidak mau pakai Assalamualaikum? Sebab kalau mereka pakai istilah Assalamualaikum, itu sebagai penanda identitas bahasa Arab kaum Muslim. Makanya mereka membuat pembeda. Meskipun sama-sama bahasa Arab, pakai Salamun lakum. Lihat juga dalam Alkitab bahasa Arab. Tidak ada itu Assalamualaikum. Yang ada Salamun lakum. Jadi orang-orang Arab Kristen pun paham, bisa tahu bedanya meskipun sama-sama bahasa Arab. Karena bahasa
itu tidak sekedar bahasa. Bahasa itu sebagai penanda identitas. Identitas ya. Ada penanda identitasnya. Oke, mungkin nggak paham maksud saya begini. Kita dengan Malaysia itu satu rumpun nggak? Sama-sama Ya. bahasa Melayu. Ya, Ya, sama-sama bahasa Melayu. Apa bedanya antara datang dengan tiba? Bedanya apa? Nggak ada bedanya kan? Ya, sama. Datang dengan tiba, nggak ada bedanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa terminal kita di Indonesia itu kalau namanya Kedatangan. terminal tertulis terminal kedatangan, tidak tertulis terminal ketibaan? Kenapa? Di Malaysia sebaliknya. Di Malaysia Identitas tertulis Indonesia, Pak, ya? terminal ketibaan, bukan Ya, terminal ya. kedatangan. Apa boleh kita berkata kepada Malaysia, pakai aja deh terminal kedatangan, toh sama-sama maksudnya datang sama dengan tiba. Orang Malaysia pasti berkata, tidak, ini bukan sekedar bahasa. Malaysia bukan Indonesia, Indonesia bukan Malaysia. Begitu jawabannya. Jadi kalau dikatakan bahasa sekedar bahasa, itu tidak valid. Bahasa itu penanda identitas. Dan saya kira bukan hanya sekedar bahasa sebagai penanda identitas, aksara pun penanda identitas. Jadi kalau ada orang mengatakan sekedar bahasa Arab, ya bukan begitu. Makanya di Indonesia kan juga nggak mungkin kan ada Natal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak? Natal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau disebut Natal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bedanya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bedanya apa? Sekedar bahasa. Apa jawabannya begitu? Enggak. Ini penanda identitas. Saya tanya juga misalnya, kalau orang Kristen di Indonesia, boleh nggak pakai Maulid Isa Al-Masih? Berani nggak mereka begitu? Pasti akan jadi masalah itu. Iya. Sekali lagi, bahasa itu bukan murni bahasa. Ada penanda identitas. Jadi harus hati-hati kita menggunakan bahasa. Karena bahasa itu bukan bebas nilai. Bahasa itu syarat dengan nilai. Nilai simbolik, makna, dan sekaligus sebagai penanda dari komunitas itu sendiri. Makanya antara bahasa Arab Kristen dengan bahasa Arab Islam di Timur Tengah itu beda. Jadi kalau tertulis bahasa Arab itu yang Kristen tahu, ini bukan Islam, ini Kristen. Contoh yang terakhir misalnya, kalau di Timur Tengah, di Mesir misalnya, orang mengatakan apa itu istilahnya, naskur li Rabbina. Naskur li Rabbina. Kalau bahasa yang kita dengar itu bahasa Arab, bukan? Bahasa Arab, ya kan? Naskur li Rabbina. Tapi kalau itu orang Muslim Arab dengar, mereka tahu, itu bukan bahasa Muslim, itu bahasa Kristiani. Orang paham itu. Di Indonesia juga sama kan? Di Indonesia misalnya ada orang mengatakan, puji Tuhan. Kira-kira kita paham nggak itu orang Kristen atau orang Islam di Indonesia? Paham, Pak. Paham, Pak. Puji Tuhan. Pasti mereka tahu, ini bahasanya orang Kristen Indonesia ya. Tapi kalau orang Muslim Indonesia kan tidak berkata begitu. Alhamdulillah, mesti begitu bedanya. Kan bahasa itu nggak bisa netral. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Jawabannya sungguh-sungguh sangat mencerahkan Pak. Jadi pemirsa paham ya. Apa sih maksudnya Natal rahmatan lil alamin gitu? Kalau di Bible-nya bahasa Arab aja nggak ada gitu istilah rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi paham ya kira-kira maksudnya apa ya? Makanya saya juga bingung ketika memahami bahasanya Junaidi Salat ini, sebetulnya ini mau merangkul semua agama supaya bisa saling dialog, atau justru dia membuat masalah. Dan saya kira bukan hanya beliau yang menggunakan kata-kata seperti itu, diikuti oleh yang lain. Dan mereka secara tidak sadar itu justru membuat masalah sebetulnya. Kalau seandainya mau menyiarkan agama, ya itu hak setiap orang dan setiap agama untuk menyiarkan agama. Tapi tolong hormati batas-batas yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak membuat permasalahan. Dan tentu saja ini menjadi PR kita bersama, karena kita harus tahu bahwa
ada orang-orang yang kurang begitu arif dalam menyiarkan agama. Menyiarkan agama tidak salah Pak Dodi, karena itu hak setiap orang. Tapi harus secara bertanggung jawab dan tidak memanipulasi. Itu yang penting. Kan tidak mungkin toh Pak Dendi misalnya menyiarkan agama Islam menggunakan tanda kalung salib di kita pakai begitu. Kan tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Tetap harus ada batas yang harus dibuat. Ya, ini jadi kayak semacam apa ya Pak ya? Kayak semacam meminjam tanpa bilang gitu ya Pak ya? Kalau dikatakan meminjam tanpa bilang, ya mereka memang bukan sekedar meminjam tanpa bilang, tapi manipulasi sudah dalam konteks itu. Manipulasi. Ya. Manipulasi. Oke, Pak Ali, kita lanjutkan bagaimana Pak? Atau kita sudahi Pak? Yang dari videonya Junaidi Salat ada nggak yang lain yang perlu ditambahkan? Oh ya, kita mau tampilkan dulu atau bagaimana Pak videonya? Ya boleh. Boleh ya, sebentar Pak ya. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal yang saat ini kita rayakan bersama-sama. Salam semua, dimanapun saudara berada, saudara selalu dalam penyertaan Tuhan. Kami di sini ingin membagikan sebuah perbincangan yang membuat saudara diberkati. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan doa. Silakan deh. Oke. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapa, pakai kami berdua untuk menyampaikan isi hatimu dan kuasa urapanmu Tuhan. Sehingga kami tidak menyatakan itu dengan kekuatan kemampuan kami karena kami tidak ada apa-apanya. Biar kuasa urapanmu turun atas hambamu ini juga Fadil. Dan Engkau menjaga setiap tutur kata kami supaya apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga mereka yang lemah imannya dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati imannya dihidupkan, bangkit kembali oleh jamahanmu. Permuliakanlah dirimu lewat perbincangan kami ini Tuhan. Karena jika Engkau tidak mempermuliakan dirimu, kami tidak dapat mempermuliakan namamu. Karena segala yang baik daripada mula datangnya. Kami menyerahkan perbincangan kami ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Dil. Iya Be. Ini kalau bulan Natal gini, di mana-mana rame sampai mall-mall hiasannya gitu ya. Oke. Di luar negeri juga rame banget gitu. Kenapa sih? Kan kita bukan cuma ada Natal loh, ada Paskah juga kan? Iya. Tapi kenapa Paskah nggak serame Natal? Waduh. Ini mungkin berhubungan sama tema kita nih Be. Iya. Tema kita rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semua. Semua bangsa, semua seisi dunia. Betul, ya? Gimana kita nggak suka cita? Benar. Cuman gini, itu seringkali jadi pertanyaan orang, ya kan? Karena gini, sebetulnya kenapa Paskah kok nggak terlalu meriah? Karena sebetulnya setiap minggu kita itu udah Paskahan. Oh menarik tuh, gimana sih Pak jelasin? Soalnya kan Yesus bangkit pada hari Minggu. Oke. Hari kebangkitan itu hari kemenangan sebenarnya. Yes. Jadi setiap minggu kita ibadah itu sebenarnya kita merayakan kemenangan. Kalau Natal kan kelahiran setahun sekali. Makanya sebetulnya Natal itu kan ulang tahun, Bil. Kenapa diulang tahunin? Soalnya Yesus itu kan hidup. Ya kan kita merayakan hari kenaikan, dia naik kemana? Ke sorga. Sekarang ada di sorga. Betul. Surat Ali Imran 55, betul nggak? Betul. Di sorga. Jadi dia hidup. Itu sebabnya diulang tahunin. Orang hidup. Kalau mati ngapain diulang tahunin? Maka yang tepat sebenarnya adalah hari ulang tahun. Iya, Isa Al-Masih. Gitu. Yesus Kristus ya. Nah, ini cukup menarik nih Beh. Tema kita pada malam hari ini yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua ya.
Nah, seperti yang dibacakan di kitab suci yang kita harus yakini, ya, kitab-kitab Allah, bahwasannya Isa Al-Masih adalah rahmat. Rahmat. Ya. Rahmat itu artinya belas kasih. Nah, ngomong-ngomong belas kasih nih, Be. Kita semua nggak ada yang bisa masuk surga tanpa belas kasih Tuhan. Makanya dulu, Dil, waktu gue masih di sono, kalau gue mau bikin sesuatu, apa aja yang mau gue kerjain, selalu gue awalin dengan kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, inilah buktinya kasih sayang Allah sama kita. Dia memberikan juru selamat buat setiap orang yang mau percaya. Nah, perkataan itu juga sebenarnya untuk manusia. Iya. Ya kan? Bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu cocok untuk kita manusia. Benar. Nah, makanya kitab-kitab suci, ya, khususnya di dalam kitab suci Al-Qur'an, dimulai dengan bismillah, ya, itu sebenarnya buat kita. Betul. Ya. Dan bentuk kasih Tuhan, bentuk kasih Allah sama kita, Dia kirimkan rahmat itu, kasih itu, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus ke dunia ini, Be. Betul. Kan dia bilang. Ya, mungkin di situ Pak Dendi ya. Ya, suaranya kedengeran nggak Pak? Saya. Tapi kita bahas. Nggak, Pak? Dengar saya dengar. Dengar suaranya. Dengar. Gini, sebenarnya gini Pak. Tadi yang dari video ini yang mau Pak Ali sampaikan apa Pak? Kalau video itu kan dia jelas bahwa ayat dalam Quran yang Bismillahirrahmanirrahim itu terkait dengan ini Rahman Rahimnya Tuhan dengan mengirimkan Yesus sebagai sang juru selamat. Kan diartikan begitu menurut dia. Dengan tambahan sebagai rahmatan lil alamin. Ini kan tidak ada hubungannya dengan ayat Quran sebetulnya. Kalau justru Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Allah sebagai Rahman, Allah sebagai Rahim, dan itu diimplementasi melalui ayat yang termaktub dalam redaksi rahmatan lil alamin merujuk kepada siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kerasulan, misi kerasulan sebagai rahmah bagi alam semesta, diutusnya Rasul yang terakhir ini. Seharusnya kan begitu pemahamannya. Bukan diselewengkan, bukan dimanipulasi ke Natal Kristus. Ini kan comot ayat dalam rangka untuk apa istilahnya, melakukan manipulasi tadi yang saya maksud. Ini kan tidak boleh dipahami seperti ini. Ini kan bagi orang awam memang ini sepertinya tidak terasa, tapi bagi kita yang paham terasa bahwa ayat ini nggak ada hubungan sama sekali dengan Kristus sebagai rahmatan lil alamin, justru terkait dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ini kan itu tadi menggunakan ayat Quran dalam rangka untuk memanipulasi doktrin yang dia pahami. Dan ini harus diluruskan. Saya bicara seperti ini bukan berarti ingin mengganggu iman orang lain, tidak. Tapi saya meluruskan ayat Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kalau dikaitkan sama dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yakni atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta. Makanya ketika berkaitan dengan ayat itu, maka jelas bahwa siapapun yang beriman atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menerima rahmah itu dari Tuhan. Dan itu jaminan keselamatan sudah. Kenapa saya katakan jaminan keselamatan? Artinya siapapun yang beriman kepada kerasulan beliau, kepada kenabian beliau, kepada utusan dari Sang Maha Khalik kepadanya, pada saat itu dia sudah mendapatkan kartu garansi ke surga. Sudah pasti itu. Makanya dikatakan dalam Quran, in kuntum, ada ayat
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku. Jadi Nabi disuruh berkata, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikut aku. Artinya betul-betul ngikut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai garansi. Garansinya apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapus semua dosa-dosamu. Ini ayat tegas dalam Quran bahwa siapapun yang beriman kepada risalah beliau, semuanya dosa-dosa itu hapus. Artinya dengan kerasulan itu maka semuanya akan dihapuskan dari kehidupannya. Maka ayat ini menjadi sebuah pertanyaan. Katakanlah. Jadi Allah berfirman kepada Rasul Muhammad SAW berkata, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua beriman kepada Allah, mencintai Allah. Ini bukan sekedar beriman ya, mencintainya. Maka ikutlah aku. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tegas ayatnya. Maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa. Jadi kalau ditanya menjadi muslim, Pak Dodi sekarang menjadi seorang muslim, sudah berani nggak menyatakan bahwa Pak Dodi sudah dijamin masuk surga? Ya, kalau sebagai muslim saya sudah berjamin untuk surga, sudah dijamin. Ayatnya tegas. Wa yaghfir lakum dzunubakum fattabi'uni, ikut aku. Jadi kalau nggak ikut dia, tidak ada jaminan. Kalau ikut dia, jaminan itu. Jaminan apa? Ya. Surga menanti di depan kita. Jadi dengan jawaban ini, untuk apa kita mencari iman yang lain? Untuk apa kita meragukan apa yang termaktub dalam Quran? Sudah jelas di situ. Ayatnya jelas mengatakan, fattabi'uni, ikut aku. Kalau nggak ikut dia, maka tidak ada jaminan bagi keselamatan kita. Nah, itu saya kira jawaban ini sekaligus sebagai jawaban atas apa yang dipropagandakan oleh Junaidi Salat tadi, yang sepertinya tidak jelas, bahkan memanipulasi ayat dari Quran itu sendiri. Itu poinnya Pak Dondi ya. Ya. Kalau dari video yang tadi, kira-kira gimana Pak? Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Kalau yang video tadi sepertinya nggak ada, cuman itu tadi ya, jaminan keselamatan atau apa tadi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau gini Pak, yang ada poin yang saya tangkap dari video itu Pak, di mana lawan diskusi daripada almarhum Junaidi Salat itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat Pak. Dia mengutip Quran Az-Zukhruf ayat 61 gitu. Ya. Perlu dibahas nggak Pak? Perlu itu, perlu supaya paham. Tolong ditayangkan ayatnya. Az-Zukhruf 1. Itu kan penting sekali Pak ya soalnya ya. Iya, itu sangat penting sekali. Karena yang ditafsirkan oleh dia keluar dari ayat yang sebetulnya. Terus saya jelaskan dan harus kita bahas. Ya. Coba ditayangkan di slide ya. Ya, sebentar Pak. Nah, dia dengan PD-nya mengatakan bahwa cuman Isa Al-Masih aja yang mengetahui adanya hari kiamat gitu Pak. Wah, itu berbahaya gitu. Ya. Kita nanti lihat di Alkitab sendiri ya. Kita lihat di Alkitab. Kita lihat di Quran sendiri. Nah, itu ayat Qurannya. Ini yang dikutip oleh siapa tadi? Fadil Mulya ya. Ya, saya betul, paham Pak. Dia murtad dari Islam dan sepertinya memang dia nggak begitu paham bahasa Arab sehingga seringkali dia terjebak dalam pemahaman yang salah. Karena memang kuncinya di bahasa Arab. Coba lihat bahasa Arab itu kelihatan ya ayatnya. Bunyinya
Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Dan sesungguhnya dia itu la'ilmul lis-sa'ah, sebagai tanda pengetahuan mengenai as-sa'ah. Ayatnya tidak berbunyi wa innahu alimus sa'ah. Redaksi ayatnya tidak berkata wa innahu alimus sa'ah. Tapi ayatnya berkata wa innahu la'ilmus lis-sa'ah. Kalau redaksi ayatnya wa innahu alimus sa'ah, dan sesungguhnya dia maha mengetahui mengenai hari kebangkitan, hari peristiwa yang akan datang. Berarti dia memang mengetahui, maha mengetahui. Ya. Dia yang dimaksud adalah Isa. Tapi ayatnya bunyinya nggak begitu. Ayatnya berbunyi wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Dan sesungguhnya dia sebagai tanda pengetahuan mengenai kiamat itu. Jadi ayatnya beda. Sehingga kalau ini dihubungkan dengan Bible, sebetulnya ada kesamaan. Kalau ayat ini tidak mengkonfirmasi bahwa dia tahu mengenai hari kiamat, tapi dia sebagai tanda tentang pengetahuan kiamat itu. Dia sebagai tanda tentang hadirnya hari kiamat itu. Sebagai tanda. Bagaimana dengan Alkitab? Kalau ayat Quran jelas, dia tidak tahu mengenai hari kiamat, tapi dia sebagai tanda mengenai hari kiamat. Bagaimana dengan Alkitab? Kita lihat. Ya, ini kan gini ya Pak ya. Kita kan memang kalau yang belum bisa bahasa Arab kan memang bisa terbantu dengan terjemahan begitu ya Pak ya. Ya. Tetapi kan terjemahan itu kan juga memang tidak 100% bisa menggambarkan atau mewakili daripada bahasa aslinya gitu kan Pak ya. Ya, betul. Tetapi kan dari terjemahan itu juga ada yang namanya tafsir kan Pak. Ya. Artinya kan umat muslim atau siapapun yang baca Quran, kalau dia baca terjemahan, kemudian dia tidak tahu maksudnya atau tidak tahu artinya, kan sebenarnya sudah banyak Pak tafsir-tafsir yang sudah tersedia gitu ya. Nggak usah jauh-jauh Pak Dendi, nggak usah jauh-jauh. Ya. Cari terjemahan Quran bahasa Indonesia ya mengenai ayat tadi yang penerjemahannya mengandung makna dia, Yesus atau Isa itu tahu hari kiamat. Ada nggak terjemahan kayak begitu? Nggak ada. Ya, itu dia. Yang bahasa Inggris versi manapun, yang versi bahasa Inggris versi manapun, saya punya kemudian nanti suatu saat bisa ditayangkan saja. Versi berbagai macam terjemahan Quran bahasa Inggris, nggak ada yang menunjukkan dia punya pengetahuan hari kiamat itu. Bentar, maaf. Jadi dia makanya gini, tidak ada penjelasan begitu, nggak ada. Ya, nah kan gini Pak, ini kan kita sih bukan mau ngajarin atau bagaimana ya Pak ya. Kita tahu lah, kita kalau misalnya buka di qurankemenak.com gitu ya Pak ya, itu di situ kan ada yang namanya tafsir atau apa namanya yang lain-lain, ada fasilitas yang lain gitu kan. Kita tinggal cari ayat itu, kita tinggal pilih ayatnya, kemudian di bawah situ ada pilihan tafsir gitu loh Pak. Di ayatnya sendiri, di terjemahannya sendiri tidak ada kata-kata Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat. Kok bisa-bisanya gitu dibilang Isa Al-Masih tahu hari kiamat gitu ya. Nah, ini saya hanya merangkum Pak. Ini saya merangkum apa yang ada di dalam tafsir daripada Kemenak Pak ya. Di situ poin-poin yang saya catat adalah mujizat-mujizat itu melalui Isa Al-Masih merupakan bukti bahwa Allah yang memberikannya mampu menciptakan hari kiamat. Maksud ayat ini adalah bahwa munculnya Nabi Isa menjelang hari kiamat merupakan tanda bahwa kiamat akan datang. Allah meminta manusia agar tidak meragukan datangnya hari kiamat. Harus mempersiapkan diri dengan cara beriman dan berbuat baik supaya dapat memetik buah iman dan amalnya nanti di akhirat gitu. Berikutnya, dengan begitu manusia akan hidup bahagia selamanya di hari akhirat nanti. Allah meminta Bani Israel agar mengikuti ajaran-ajaran yang ia sampaikan kepada Nabi Isa mengenai adanya hari kiamat.
Ajaran tentang adanya kiamat meminta manusia agar berbuat baik sebagai persiapan untuk menghadapinya. Ajaran itu merupakan jalan yang lurus, yang mutlak benar, dan pasti dapat mengantarkan manusia ke kehidupan yang bahagia di akhirat. Yang terakhir, jalan yang lurus itulah yang diajarkan Islam, yang merupakan agama yang dibawa semua nabi, termasuk nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan hal ini, Pak, saya bingung juga. Berarti dia mengartikan itu juga dia nggak baca Bible atau bagaimana gitu, Pak ya? Padahal sebetulnya sebetulnya dia tahu, Pak. Dia tahu tapi dia tidak mau tahu. Pokoknya ayat Quran itu ditafsirkan dengan makna baru bahwa dia mengetahui tentang hari kiamat. Pokoknya itu yang dia mau. Nah, tapi kalau seandainya dia maunya begitu, ditafsirkan begitu, meskipun secara bahasa Arabnya tidak tepat, kita coba cek dalam Alkitab sendiri. Kalau itu yang bahasa Indonesia ya, yang bahasa Indonesia di Matius. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi yang tahu mengenai hari kiamat, Yesus ataukah hanya Bapa sendiri? Ayat itu menegaskan, yang tahu itu hanya Bapa. Yesus tidak tahu. Berarti sama nggak dengan Quran? Yang tahu hari kiamat siapa? Hanya Allah sendiri. Isa tidak tahu hari kiamat. Isa tidak tahu hari kiamat. Markus juga sama. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Jadi makhluk apapun tidak tahu. Malaikat di surga juga tidak tahu. Anak pun tidak. Jadi anak pun di sini yang dimaksud siapa? Yesus sendiri. Dia tidak tahu hari kiamat itu kapan. Hanya Bapa saja. Coba saya lihat yang teks bahasa Arab. Ini kebetulan saya punya yang bahasa Arab ini. Ya, ini Alkitabul Muqaddas. Ini Alkitab berbahasa Arab ini. Bunyinya dikatakan begini. Wa amma dzalikal yaum wa tilkas sa'ah fala ya'lamu bihima ahadun walal malaikatul ladzina fis sama' walal ibn illa al-ab. Wa amma dzalikal yaum, dan tentang hari itu, wa tilkas sa'ah, dan juga berkaitan dengan kiamat itu, sa'ah. Fala ya'lamu bihima. Tidak ada seorang pun yang tahu mengenai kedua hal itu. Ahadun, seorang pun tidak ada yang tahu. Fala walal malaikah, dan juga malaikat pun. Alladzina fis sama', malaikat yang di surga itu tidak tahu apapun. Walal ibn, dan juga termasuk sang putra, dia tidak tahu. Illal ab, kecuali sang bapa saja. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan Quran sama nggak dengan Alkitab? Sama, Pak ya? Sama. Bahwa yang tahu hanya Bapa saja. Anak tidak tahu, Yesus tidak tahu, Kristus tidak tahu mengenai hari kiamat. Tapi penjelasan yang kita lihat di video tadi itu, dia sesuai nggak dengan Quran? Tidak sesuai. Sesuai dengan Alkitab? Tidak sesuai. Tapi dia telah memanipulasi ayat Quran itu. Dan memanipulasi kitabnya. Ini sesuatu yang tidak jujur, harus diungkap. Sebab kalau tidak diungkap, semua orang membenarkan segala cara untuk melakukan manipulasi-manipulasi seperti itu. Ya, saya perdengarkan suaranya Fadila Mulya ya, Pak ya. Ya, mengenai coba, hal ini. Diulang. Mungkin kita tidak perlu tampilkan videonya, Pak, karena mungkin ini ya. Saya perdengarkan suaranya saja nih, sebentar, Pak. Diperdengarkan videonya sama orangnya juga nggak masalah sebetulnya, supaya kita tidak menyembunyikan sesuatu. Oke, sebentar Pak ya. Minta tolong operator, tolong tampilin aja. Oke, sebentar Pak. Nah ini di menit 21 Pak, nih kita tolong perhatikan nih ya. Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat dan jangan ragu akan hari kiamat dan ikutilah Isa Al-Masih, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Terus kira-kira ada nggak yang terkemuka di dunia dan di akhirat selain ya Allah Subhanahu wa taala? Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat.
Surat Ali Imran 45 ya. Iya. Wajihan fit. Itu Pak Ali. Nah, ya itu dibahas juga itu seharusnya. Ya, Ini nanti kita lagi-lagi selesaikan ya. dulu, Pak. Mengenai Ini Isa memang Al-Masih mengetahui hari kiamat, tadi jelas ya. Dia mengatakan demikian. Artinya dia sudah berusaha menafsirkan Quran tanpa kapasitas ya Pak ya. Tanpa kapasitas, tanpa referensi. Kemudian tafsirnya dia salah pula begitu ya. Kemudian dibantah pula oleh Bible-nya sendiri gitu Pak. Kan ironis gitu Pak ya. Ya. Dan ini Oke, bahaya memang. Nah, yang berikutnya dia mengatakan bahwa hanya Isa Al-Masih yang terkemuka gitu. Itu diambil dari Ali Imran, Pak. Silakan Pak Ali kalau mau dibahas, Pak. Ini kata wajihah atau wajihan nih, Pak. Nah, coba bandingkan dengan Musa ya. Musa juga wajihan. Ya. Tampilkan dua-duanya ayatnya. Baik, sebentar, Pak. Nah, ini adalah Ali Imran 45 ya, Pak ya. Iya. Betul. Di sini katanya adalah wajihan, Pak ya. Nah, wajihan kemudian untuk dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, di sini dia dikatakan yang terkemuka ya. Tetapi ingat, mau dikatakan yang terkemuka, mau dikatakan yang terhormat, ya maksudnya sama sebetulnya. Tapi kalau dikatakan dia satu-satunya yang terkemuka di dunia dan di akhirat, ya tidak tepat karena ayat Quran itu mengatakan wa minal muqarrabin. Dia salah satu, bukan satu-satunya. Dia salah satu. Kalau salah satu berarti ada nggak yang lain? Ada, Pak. Yang terkemuka. Ada. Ada. Siapakah dia? Salah satunya adalah Musa di ayat yang lain. Makanya kalau pada surah Ali Imran 45 itu kan jelas dikatakan seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Dia termasuk orang-orang yang didekatkan. Terjemahan bahasa Indonesia itu kan jelas orang-orang. Kalau orang-orang itu cuma satu atau banyak? Banyak, Pak. Nah, berarti kan dia salah satunya, bukan satu-satunya. Iya kan? Bahasa Indonesia sudah jelas, tapi kayaknya dia nggak paham bahasa Indonesia sepertinya. Di Adil Mulya ini. Bisa jadi, Pak. Bisa dipaksa ya. Kalaupun dipaksa dia Isa itu orang yang terkemuka, iya dia orang terkemuka. Di mana? Di dunia dan di akhirat, iya. Dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, iya. Tapi bukan satu-satunya, dia salah satunya. Di mana buktinya? Kan kita menuntut bukti. Kalau dikatakan dia salah satunya, mana yang lain? Nah, coba lihat yang mengenai Musa itu. Nah, ini, Pak. Yang mengenai Musa. Ya ini. Mengenai Musa, nah itu coba lihat tuh. Berkaitan dengan Musa, ini berkaitan dengan Musa ya. Itu dia juga disebut sebagai orang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Terkemuka maksudnya. Karena teks redaksinya Arabnya itu sama-sama pakai istilah wajihan. Cuma bahasa Indonesia tadi pakai istilah yang terkemuka. Di ayat ini kedudukan yang terhormat. Seakan-akan itu beda maksud. Padahal maksudnya sama. Karena bahasa Arabnya kan jelas. Wajihan. Ayat tadi juga wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Di sini juga disebut wajihan sama. Jadi antara Musa dengan Isa kedudukannya sama. Tidak ada yang dilebihkan. Mungkin gini nggak Pak? Mungkin karena udah terbiasa baca Bible yang hanya bahasa Indonesia saja, tidak ada teks bahasa aslinya. Jadi dia membandingkan Quran ayat yang Ali Imran 45 dengan Al-Ahzab yang 69 juga membandingkannya hanya dalam kata-kata bahasa Indonesianya gitu Pak. Dia tidak tahu bahwa kata itu berasal dari kata yang sama wajihat gitu Pak. Nah itulah efek dari umat terjemahan itu begitu. Efek dari umat terjemahan hanya membaca yang terjemahan, tidak diperhatikan teks aslinya. Padahal kalau teks aslinya bahasa Arab itu, kalau mau jujur, melihat secara benar, di situ teksnya sama-sama menggunakan istilah wajihan. Kalaupun di situ diterjemahkan yang terkemuka, satunya lagi diterjemahkan yang terhormat, itu maksudnya sama. Bukan berarti maksudnya berbeda, maksudnya sama.
Karena apa? Kita kembalikan ke teks aslinya. Teks aslinya mengatakan wajihan. Baik kepada Musa maupun kepada Isa. Sama. Sehingga dikatakan wabinal muqarrabin, di antara orang-orang yang dekat kepada Allah, berarti dia bukan satu-satunya, tapi dia salah satunya. Inilah kewajiban kita sebagai seorang Muslim, bukan hanya melihat terjemahan saja, tapi melihat teks aslinya. Untung kita ini masih punya teks asli. Sementara saudara kita yang umat terjemahan itu, PB-nya saja sampai sekarang masih diperselisihkan. Aslinya bahasa apa? Yunani Koine, atau bahasa Aram, atau bahasa Ibrani. Ketika dikembalikan ke teks asli, tidak ada yang sepakat. Kalau kita kan sepakat, yuk kita kembali ke teks asli. Apa bunyinya? Wajihan. Sudah, mau dipahami yang terhormat, mau dipahami yang terkemuka, berarti itu merujuk pada Musa maupun Isa. Statusnya sama. Karena gini, Pak. Quran sama. Karena gini, Pak. Ini baru tadi siang saya nonton, Pak. Ada orang Kristen berargumen begini. Loh, kalau di Ali Imran kan tulisannya kan terkemuka. Kalau di Al-Ahzab tulisannya kan terhormat gitu kan. Nah, itu kan udah beda katanya. Iya. Kan capek, Pak, begitu gimana? Jawab. Ya karena dia memahami dari bahasa terjemahan. Nah, kalau bahasa aslinya kan jelas itu. Beda atau enggak? Kalau bahasa aslinya enggak itu pakai sama-sama wajihan. Iya kan? Makanya saya jadi ketawa gitu, Pak. Ya makanya saya jadi ketawa gitu loh, Pak. Orang mempermasalahkan dua terjemahan yang berasal dari satu kata, padahal yang artinya sama kurang lebihnya gitu loh, Pak. Ini hanya merupakan apa ya, Pak ya? Kayak semacam kayak pilihan kata gitu kan, Pak ya? Iya, tetapi kan kata ekspresi. Ya, tapi kan terhormat dengan terkemuka itu juga satu level kalau menurut saya, Pak ya. Ya, karena dalam pemahaman si penerjemah, pilihan kata yang memiliki maksud yang sama itu tidak mempunyai perbedaan makna. Seperti istilah agar dengan supaya itu kan sama toh. Agar itu ya supaya itu ya agar. Tapi dalam orang menulis biasanya di halaman pertama dia pakai agar, di halaman berikutnya dia pakai supaya. Untuk apa istilahnya itu pengayaan kosakata. Maksudnya itu sebagai pengayaan kosakata, bukan bermaksud untuk membedakan makna, bukan. Tapi untuk memberikan pengayaan kosakata. Nah, para penerjemah Quran ketika menerjemahkan wajihan dengan ungkapan yang terhormat, pada ayat yang lain wajihan diterjemahkan yang terkemuka, itu maksud beliau para penerjemah itu sama, untuk pengayaan kosakata. Tapi kan tetap dikembalikan teks aslinya. Tidak berubah. Jadi nggak ada yang dipertentangkan itu. Kecuali kalau yang satu menerjemahkan terkemuka, yang satu lagi menerjemahkan pecundang, nah itu kan jauh beda gitu kan, Pak. Jauh beda. Ini terkemuka dengan terhormat kan sama gitu loh ya. Dikembalikan ke teks asli juga sama, wajihan. Nah ya makanya kadang-kadang saya ya ngelihat begitu gimana ya, prihatin sebenarnya, Pak ya. Tapi ya gitu ya, Pak. sama kasusnya ketika ini Pak Dondi, bahwa Yesus itu adalah suci, yang lain tidak suci. Gulaman zakia, bayi yang suci. Jadi yang lain tidak suci. Menurut mereka begitu. Padahal dalilnya dari Quran. Padahal Quran tuh Yohanes juga disebut suci dalam Quran itu. Tapi bukan zakia, tapi zakah. Tapi maksudnya sama itu. Zakia dengan zakah itu hanya beda bentuk. Tapi dari akar kata yang sama. Ya. Kecuali kalau begini, Pak. Ini ini contoh ya. Kalau di Bible kan di 2 Raja-Raja 8:26 Ahazia menjadi raja umur 22 tahun. Nanti di 2 Tawarik 22 ayat 2 itu nanti dia menjadi raja umur 42 tahun. Nah, yang begitu itu kan yang ceritanya sama, orangnya sama, leluhur sama, tapi umurnya beda. Nah, itu baru bermasalah gitu loh. Ini satu kata wajihan, yang satu terkemuka, satu terhormat, itu dijadiin masalah gitu. Jadi sepertinya, aduh, kasihan kalau saya bilang sih, Pak. Ya, memang kita harus sabar memahami orang-orang seperti ini karena mereka ada keterbatasan bahasa.
Kalau kita memahami orang-orang seperti ini karena keterbatasan bahasa, kita maklum. Dan kita harus betul-betul punya ekstra ya, tindakan ekstra untuk sabar kepada mereka. Kalau saya sih sabar saja dengan mereka yang kurang begitu paham mengenai bahasa asli. Tapi kalau sudah disebutkan begini, tapi kemudian masih saja dia tidak mau terima dengan alasan yang macam-macam, ya itu pilihan dia. Yang penting saya sudah menjelaskan sesuai dengan apa teksnya, yang dimaksud oleh teksnya itu. Ya, yang penting sekarang kita sudah membeberkan apa arti sebenarnya, apa tafsir sebenarnya, begitu ya Pak Ali ya. Kita berharap para pemirsa kaum muslimin khususnya agar paham betul apa yang kita baca dari Al-Quran, dan sebisa mungkin kita juga mengetahui tafsirnya, supaya iman dan akidah kita tidak bergeser begitu ya, dengan melihat video-video di luar yang seperti tadi kita perlihatkan. Gitu kan Pak Ali ya? Ya betul. Karena ini pesan saya yang terakhir Pak Dedi dan yang lain-lain khususnya. Betapa banyak sekarang orang untuk menjelaskan imannya, tapi dengan cara yang tidak benar. Dan tentu saja kita harus mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Karena ini mengutip ayat Quran, mengutip hadis, maka kewajiban saya dan siapapun yang paham ini harus menjelaskan. Karena kalau tidak, yang menjadi korban adalah orang-orang awam. Seperti yang kasus tadi soal dia tahu mengenai hari kiamat, itu dari sisi Al-Quran juga salah, dari sisi Alkitab juga salah. Tapi kenapa dipaksakan? Dan ini memang mungkin dia punya tujuan dalam rangka supaya mereka bisa pindah agama. Ya kalau itu motifnya dengan cara tidak jujur, otomatis ketika kita membahas seperti ini kan semua akan terbongkar. Kalau terbongkar seperti ini yang malu siapa? Dan itu ya sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Bukan bermaksud saya menghakimi iman orang lain, tidak. Tapi saya meluruskan apa adanya, Quran berkata apa, Alkitab berkata apa. Biarkan pilihan ada pada pemirsa itu saja. Ya. Baik, bisa kita tutup Pak Ali? Ya, boleh. Ngobrol sama Pak Ali. Ngobrol sama Pak Ali ini selalu nggak berasa Pak, hampir 2 jam Pak. Aduh, terima kasih banyak Pak Ali. Ya, terima kasih banyak Pak Ali, sungguh-sungguh sangat mencerahkan Pak kajian Pak Ali pada malam hari ini. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa atas perhatiannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Yang benar datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kami tutup, tidak lupa kami ingin menyampaikan pesan kembali bagi para pemirsa yang ingin menyisihkan zakat infak sedekahnya, bahkan wakafnya, bisa mentransfer ke nomor rekening Bank Mandiri Syariah di nomor rekening kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, dan khusus untuk wakaf, harga tanah per meternya adalah 250.000 per meter persegi. Dan kita juga mengetahui bahwa bencana yang baru-baru ini saja terjadi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, silakan bagi para pemirsa yang ingin berdonasi, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bank yang sama, tapi dengan nomor rekening kode banknya 451 118888 9987 ya. Atas namanya sama, Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga segala partisipasi dan donasi Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu kita tutup kajian kita pada Kamis malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan pada hari Kamis malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10, 9, 8, 7, 6